Sebagai negara demokrasi, seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut secara langsung atau melalui perwakilan dalam menyuarakan aspirasi demi kemajuan maupun menjaga stabilitas negara. Namun, kebebasan rakyat untuk menyuarakan aspirasi ini sering disalahartikan, sehingga tidak ada lagi etika dan kesadaran akan kapasitas diri untuk mengerti pantas atau tidak kita berkomentar. Lalu bagaimana kita bisa memiliki etika dan kesadaran akan kapasitas diri ketika memberi kritik, saran, atau hanya sekedar berkomentar? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang kata-katamu, cerminan dirimu. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Sebuah cuitan di salah satu akun Twitter, nama akunnya Matiplan, @koprofiljati. Tapi akun ini udah hilang katanya. Yang memposting foto Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama istri Presiden Korea Selatan Kim Kwon Hee yang berisikan sindirannya berupa, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum, baik nyonya." Gitu. Walaupun tidak dengan jelas menyebutkan nama siapa yang jadi siapa, namun cuitan tersebut terasa sangat jelas bertujuan merendahkan salah satu istri presiden di foto tersebut. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apakah rakyat biasa ini boleh mengkritik? Boleh. Kalau boleh, sebaik-baiknya gimana? Dengan cara apa? Pertama harus tahu kapasitas diri. Oke. Itu yang penting. Yang kedua, kritiklah dengan membangun. Kritiklah dengan mencarikan solusi. Itu mengkritik namanya. Oke. Kalau cuitan tadi merendahkan. Bukan mengkritik. Bukanlah. Ya. Apa yang dikritik di situ? Jadi mengkritik boleh tapi merendahkan. Merendahkan tidak boleh sama sekali. Nah, berkomentar miring, mengkritik tentang presiden, kan rasanya udah biasa ya, walaupun nggak etis juga sebenarnya kalau merendahkan gitu. Tapi kalau mengkritik presiden, Bapak Presiden, rasanya ya wajar aja. Tapi kalau itu tujuannya membangun. Oke. Nah, tapi ketika berkomentar negatif tentang seorang ibu presiden, apa pendapat lo? Nggak tahu diri. Nggak usah tinggal di Indonesia. Pergilah jauh-jauh dari Indonesia. Lo bekerja di bidang ekonomi. Cara kerjamu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau tegur dengan tidak menyakitimu, kalau tegur dengan memberikan solusi, itu kritik namanya. Tapi kalau menyakiti, meremehkan, mencela, membanding-bandingkan, itu kurang ajar namanya.
nggak tahu diri. Aku sempat lihat itu. Ada pula dia bilang gagal paham. Iya, sempat dibales juga. Gagal paham. Apakah sebodoh itu kita-kita ini? Nggak tahu arti kalimat itu. Sudahlah salah, kasih jawaban yang salah pula. Itu. Sekali lagi ku tegaskan, boleh mengkritik, tapi harus sadar betul dengan kapasitas diri. Mengkritik dengan punya alasan saja harus benar-benar tahu kapasitas diri. Ya iyalah. Apalagi ya cuitan ini sangat-sangat tidak pantas. Aku mengkritikmu di dunia entertain. Sementara aku bukan seorang entertain. Masuk akal nggak? Kalau bukan karena benci, kritikanku. Aku mengkritikmu di ruang lingkup nyanyi. Sementara aku bukan vokalis. Mengkritik nggak itu arahnya? Kalau bukan karena benci. Aku mengkritikmu di dunia acting. Sementara aku tidak di situ. Itu mengkritik apa yang harus ku kritikkan. Sementara aku tidak ngerti. Kalau bukan karena membenci. Jadi ketika satu profesi bahkan paham, nah baru bisa mengkritik. Kalau kita ini bukan mengkritik, benci, kesal, itu yang kurasakan. Nah, apa yang mendasari orang yang benci dan kesal itu? Ya karena bodoh. Tapi merasa pintar, namanya juga merasa. Berarti kan bodoh. Jadi bukan tidak boleh mengkritik. Tapi harus sadar kapasitas diri itu apa. Kemudian jangan dibikin status mengkritik. Datangi. Nggak suka sama presiden. Datangi stafnya. Kan banyak. Jangan dibikin status kalau bukan tujuannya untuk mempermalukan. Umurku 47 tahun ini. Dan aku ini sangat-sangat mengerti akan segala sesuatu. Di samping aku bisa baca. Tidak pernah mulutku ini untuk mengkritik orang. Tidak pernah mulutku ini berkomentar miring. Ibu presiden itu tuh. Presiden. Itu aja nggak ngerti yang ngeritik. Ibu presiden. Ada yang berhak mengkritik. Nah ini bukan mengkritik, mencelah. Merendahkan. Setelah itu ngomong gagal paham. Kalimat sesederhana itu masa gagal paham? Sebodoh itu. Nah itu tanda dia bodoh. Masa nggak ngerti dengan kalimat begitu? Dan itu terjadi tiap-tiap akan ada pemilu lagi. 2024 terpilih presiden baru, senyap, hilang. Baik-baik semua. Begitu ada tanda-tanda akan pemilihan presiden lagi, mulai dari dulu rame. Ada kebaikan salah, ada yang jahat juga salah. Jadi mesti gimana?
Sementara yang ngomong itu kata-katanya berpendidikan tinggi, tahu agama. Sekali lagi, silakan mengkritik. Tapi sadar betul akan kapasitasnya. Kalau nggak ngerti hukum, nggak usah ngeritik hukum. Kalau nggak ngerti ekonomi, nggak usah ngeritik ekonomi. Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngeritik agama. Namanya juga nggak ngerti. Kalau nggak ngerti entertain, nggak usah ngeritik entertain. Mengerti dulu dan sadar betul kita nih di posisi apa gitu. Baru silakan mengkritik. Ini, aduh. Misalkan aku berbicara, dana ini, dana itu triliunan, pasti ini, pasti itu, ngerti juga enggak aku. Kalau berbicara tentang keuangan itu Ibu Sri Mulyani, ya dia di keuangan, dia Menteri Ekonomi. Kalau bukan karena untuk menjelek-jelekkan, apalagi alasan? Nah, apa yang mendasari banyak sekali orang kayaknya menjamur sekarang ini tuh berani berkomentar hal-hal yang ya dia belum tahu pasti gitu kebenarannya, nggak tahu pasti kebenarannya, ngerti pun tidak gitu, tapi berani gitu melakukan itu tujuannya buat apa sih? Ya karena rame mau pemilu lagi, Gi. Itu aja. Itu aja. Oke. Kalau mau jujur. Jadi nanti sepanjang menuju 2024 ini bakal banyak yang begini-begini lagi. Ya gitu. bakal banyak. Yang sedang memimpin seakan-akan tidak ada baiknya sama sekali. Yang akan memimpin melebihi malaikat. Seperti mengerti semua. Nanti habis 2024 terpilih, udah aman Indonesia. Yang lebih parah lagi dan tidak tahu malu, satu. Ketika yang dikritik, yang direndahkan, yang dinilai, ngebaikin, jadi baik. Karena nggak dilihat. Coba kalau dilihat. Tapi bicara nasionalisme, bicara kebaikan. Kasarnya cari perhatian gitu. Ya iyalah, apalagi kalau bukan karena itu. Gimana sih kita biar mendapatkan perhatian, tapi dengan cara yang baik gitu harus gimana? Ya dengan skill, dengan kemampuan, dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan profesional. Pokoknya setiap mau dekat pemilu, udah kayak pedagang semua. Semua nggak ada bagusnya. Bagi yang memerintah saat ini. Yang akan mencalonkan, udah kayak ngerti semua. Ngomong aja nanti belibet, bolak-balik. Aku nggak terimanya tuh Ibu Presiden. Aku memilih presiden ini dari zaman Pak Harto. Tidak pernah sekali mulutku nih. Ya kalau aku suka, ya suka aja. Yang suka B ya udah haknya. Kenapa? Aku tidak pernah
dari zaman Pak Harto, kemudian Megawati, kan Habibie langsung ambil alih kan, kemudian Gus Dur dulu ya, kemudian Megawati, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi sekarang kan. Nggak pernah aku ngomong sembarangan, nggak pernah aku mengkritik. Kalau menurutku bukan kritikan hal-hal seperti ini, merendahkan, mencela, mengejek, menyalahkan. Kritiklah sesuatu yang engkau memang di situ. Seperti yang ku bilang lagi tadi, aku ini nggak mau ngomong berulang-ulang nih, tapi terpaksa berulang-ulang agar ngerti. Kalau lo vokalis, terus ku kritik, sementara aku bukan vokalis, ngerti apa? Kalau bukan karena nggak suka dan benci, mending terus terang aku benci ke lo nih. Jangan dibungkus kanan, dibungkus kiri. Yang enggak, Ibu Presiden. Kalau presidennya masih masuk akal. Walau itu tetap tidak bagus. Ibu Presiden. Yang lebih menyakitkan lagi, habis itu ngomong gagal paham. Apakah kita ini sebodoh itu? Nah, seluruh Indonesia tahu Ibu Iriana, tapi pasti nggak semua orang tahu bagaimana karakter dari Ibu Iriana ini, biar orang tuh mengenali lebih dalam. Ibu Iriana bagiku benar-benar seorang ibu. Dia orangnya sederhana menurutku. Dia orangnya tidak usik dan benar-benar cerminan seorang ibu. Ngomong apa yang penting. Dia tipe perempuan yang bukan hobi cuap-cuap. Jadi simpel sih kalau Ibu Iriana menurutku. Benar-benar seorang ibu. Ngertilah. Benar-benar seorang ibu itu seperti apa. Bukan soal suka dengan Ibu Iriana atau suka dengan Pak Jokowi, bukan. Itu seorang presiden dan ibu presiden. Di zaman Pak SBY juga tak pernah aku ngeritik apapun, tak pernah aku ngeritik Ibu Presiden. Di sini ini persoalannya tuh itu seorang presiden dan ibu presiden. Siapapun yang menulis kalimat itu, ibunya pampangkan begitu. Terus tulis tulisan kayak gitu. Potong kuping gue nih kalau nggak tersinggung. Terus ngomong gagal paham. Kalau presiden masih masuk akal lah. Wajar. Ada yang pro, ada yang kontra. Ibu presidennya. Kemana hati nurani itu? Sekali lagi, kubahas ini bukan karena Pak Jokowi atau Ibu Iriana. Tapi kubahas ini karena seorang presiden dan ibu presiden. Istri seorang bapak presiden. Ya Allah.
Tapi iya, karena aku milih di zaman Pak Harto, aku milih berapa presiden sudah aku pilih. Setiap pemilu udah kayak jualan kacang semua. Keluar semua. Nggak ada kata-kata yang baik. Ini di zaman Pak Jokowi. Selesai nih misalkan Pak Jokowi. 2 periode. Ya. Terus ada presiden terpilih. Calon. Bagus semua. Nanti yang calon akhirnya terpilih dikritik pula. Jadi yang benar yang gimana itu? Yang benar itu, kalau tidak ada kebencian di hati ini, yang benar itu, kalau tidak ada iri dengki di hati ini, ucapan yang menyakitkan, sebagus apapun itu, tapi menyakitkan dan membuat orang tersinggung, itu karena yang mengucapkan itu jahat. Diakui atau tidak. Siapapun itu. Sepanjang aku memilih presiden, ini untuk pertama kali dalam hidupku berbicara tentang seorang presiden dan ibu presiden. Demi Allah. Kalau mau kritik, ada jalurnya. Payah kita nih. Apa-apa dibikin status. Apa-apa dibikin status. Apa-apa saling, aduh. Sama aja kayak gini. Ya Allah ya Robbi, hanya Engkau yang tahu apa yang aku rasakan. Ya Allah ya Robbi, hanya Engkaulah, cukup Engkaulah yang tahu apa yang ku alami. Tapi dibikin status. Kalimat pertama hanya Allah yang tahu. Dibikin statusnya semua orang tahu. Itu bodohnya. Ada lagi kadang yang bikin kalimat. Aku ikhlaskan semua yang dilakukan dia kepadaku. Ya Allah. Mudah-mudahan dia akan dapat hukumannya. Satu kalimat ikhlas, satu kalimat berharap dihukum. Itu bodohnya. Ya kalau ikhlas ya tidak usah dibahas. Umurku 47 tahun. Anggap saja aku pakai handphone ini 15 tahun. Anggap saja. Yang Android. BlackBerry. Tidak pernah aku seumur-umur bikin status apapun. Kalaupun harus bikin status, hal baik-baik aja. Percaya atau tidak, menyukai atau tidak, mendukungku atau tidak. Tapi bagiku, seorang ibu Iriana itu perempuan yang adem. Bagiku sekali lagi, seorang ibu presiden, ibu Iriana itu seorang ibu presiden yang benar-benar ibu dan adem menurutku. Dan bagiku, semua presiden dan ibu presiden itu bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin jadi presiden. Cuma gara-gara kadang-kadang, gara-gara makan susah, gara-gara nggak ada kerjaan, mulai itu disalahkan. Padahal karena pemalas. Apa sih yang bikin orang-orang ini
ada kejadian dikit di dalam hidupnya salah presiden gitu. Ada kejadian ini salah presiden gitu. Dikit-dikit salah presiden. Kayaknya salah terus gak ada benernya gitu. Ya karena tidak suka dengan presiden dan ibu presiden. Nah, kalaupun tidak suka ya kan, apa yang sebaik-baiknya dilakukan gitu. Ya kan ada jalurnya untuk mengkritik, ada jalurnya. Tidak dengan nulis status. Kalau bahasa pemerintahan itu ada protokolernya. Ya sampaikan, kemudian kasih solusi. Mengkritik nih kayak pasar sekarang. Pokoknya jauh lebih tuaan gue dari lo itu. Iya. Setiap mau menuju ke pemilu, pasti kayak pasar begini. Oh iya ya. Nah kita nih yang mendengar, yang menyaksikan hal-hal seperti ini gitu kan. Nanti kan pasti ya semoga enggak ya. Tapi kalau misalkan memang makin banyak gitu, ada hal-hal yang kayak gini, apa yang sebaik-baiknya kita lakukan gitu. Teguhlah dalam pendirianmu. Itu aja. Jangan terprovokasi. Nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Dan sampai detik ini, agar lo tahu, setiap pemilihan presiden atau setiap aku memilih seorang presiden, tidak ada yang tahu aku pilih siapa. Sekali lagi kuucapkan, kubahas di sudut pandang ini atas nama presiden dan ibu presiden. Kebetulan saat ini presidennya Pak Jokowi dan ibu presidennya Ibu Iriana. Sudah tidak tahu lagi. Sembarangan.